Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan pada akhirnya timbangan digital tercanggih, terpintar yang ada di Indonesia, Pertama di Indonesia. Pertama. Pionir juga. Akan kita spill, akan kita review, Kan unboxing juga. secerdas apa, secanggih apa, semodern apa. Iya. Tipenya Presio AI. Kapasitas Maksimal ini dia cuma ada 30 kilo. cuma ada satu tipe. Iya, 30 kilo. 30 kilo. Betul. Oh iya bener bro. Jadi ini tidak ada yang dirakit-rakit lagi. Betul kan? Buka, langsung aja kita bongkar dari kardus, kita mencoba mengoperasikan menggunakan timbangan Presio AI. Artificial Intelligence. timbangan pintar. Oke. Nah ini pakai baterai atau gimana? Ini kebetulan pakai listrik, kita pakai adaptor juga. Oh, pakai adaptor. Betul. Ayo, Ini kita sambungin dulu sebelum colok listrik. Begitu ini tersambung langsung on. Langsung. Di sini ada tombol powernya juga. Nanti kita coba. Oke, kita sambungin dulu. Sip. Langsung on. Kita hidupin dulu. Di sini ada tombol power. Kita bisa lihat di bagian kanan bawah. Ini ada tombol power, tinggal klik. Langsung ya. Monitor menyala. Presio AI. Android. Langsung ke menu. Langsung. Di belakang ada layar juga ya? Belakang ada layar juga. Ini bisa buat melihat berat, harga dan lain-lain lah. Oh iya. Oke, cepet ya? Cepet banget. Ini tampilan awal setelah menghidupkan timbangan Presio AI. Pasti langsung seperti ini ya? Pasti langsung seperti ini. Kelihatan semua menu-menunya, ada angka untuk memasukkan mungkin kode barang ataupun diskon ataupun menu lainnya. Ini ada keyboard buat masukin nanti nama produk. Nah, di sini ada beberapa menu yang bisa digunain, mulai dari zero, copy, TPC, ada prepack, ada tear, ada fit juga. Nah, di sini ada tampilan tear, weight, beratnya berapa, unitnya berapa, dalam rupiah, lalu total yang dibayarkan nanti berapa. Jadi kita mau langsung kasih cara penggunaannya lewat video ini. Misalnya kita mau timbang buah ya. Di sini ada 4 jenis buah dan ini dummy. Dummy ya. Yang beratnya juga tidak seperti berat aslinya gitu. Kita mulai dari yang mana, Mas Alfi? Kita mulai dari apel dulu kali. Apel boleh? Apel atau peach? Ini apa nih? Peach. Ini buah peach. Coba deh. Oke, kita pakai buah peach. Nah, kita coba nimbang. Oke, dia belum bisa mengidentifikasi. Keluar tanda tanya. Berarti belum bisa lah, belum cerdas. Iya. Artinya kita ajarin dulu. Oke. Tapi di sini kita udah ketahuan beratnya berapa. Beratnya 0,080. Tapi kita nggak tahu nih, ini barangnya apa. Dan nilai rupiahnya per kilo berapa belum ya? Belum tahu. Kita ajarin dulu timbangannya. Nah, kita pergi ke menu setting. Nah, di situ ada kategori produk, kita pencet aja. Lalu ini masih kosong, kosong banget, masih 0, belum ada produk sama sekali. Nah, di situ kita masukin di add product. Nah, di sini kita masukin dulu kodenya, misalnya commodity code-nya ada di 002. Ya, di SKU-nya 003. Produk name-nya tadi ada buah peach ya. Peach, kita tulis peach.
Oke. Pitch sudah. Di sini ada masa expire-nya nih. Misalnya buahnya mau berapa hari nih expire-nya? Misalnya 1 minggu lah kita katakan, 7 hari. Lanjut. Di sini kita input harga per kilo itu mau berapa? Oh, katakanlah harga per kilonya pitch buat impor 32.000. 32.000 ya. Oke. 32.000. Tinggal produksi. Oke. Tinggal confirm. Oke, langsung muncul. Pitch 32.000 per kilo. Nah, dia udah tahu nih, ternyata masukin buah peach ini gambarnya. Tapi kita kan punya produk sendiri nih, dan beda mungkin ya gambarnya. Nah, kita inputkan dulu nih sesuai barang kita nih, bukan barang dari internet atau apa gitu kan. Nah, caranya kita tinggal pencet buah peachnya, lalu tinggal pencet picture. Kita kelihatan di sini, langsung ngedetect ya dari kameranya, dan kebetulan ini juga bisa kita adjust dan sesuaikan. Dan kamera kebetulan AI-nya ada di sini. Ada ya? Ada, dia langsung kameranya ya? Iya, dia langsung mendeteksi dari sini. Nah, itulah kecanggihannya dari artificial intelligence. Tinggal kita update screen, take picture. Kita tinggal take picture. Oke. Yang dia dapat di sini, betul, langsung dikonfirmasi ketampilan. Betul. Jadi istilahnya disitulah kita ajarin timbangannya. Jadi coba diangkat dulu. Oke. Diangkat, letakkan lagi. Kita balik ke menu dulu. Oke, kita coba letakin ya buahnya. Buah peach. Oke. Tinggal pencet. Ini bakal keluar. Oh. Dengan berat segitu. Tadi yang pertama dia belum di-save dulu. Nah, dari ketampilan awal kita cari dulu nih, carian awal. Nah, setelah udah tahu nih, udah punya datanya nih misalnya. Ya, ini udah punya data dia. Udah punya data. Ya. Kita coba masukin lagi barangnya. Nggak nyampe 1 menit, nggak sampai 1 detik malahan. Nggak pakai bertanya lagi dia. Pakai bertanya lagi. Dia langsung munculin. Buah harganya 32.000 1 kilo. Betul. Dan yang ini setelah ditimbang keluar beratnya 0,90. Jadi sekarang dia sudah tahu bahwa ini buah peach yang harganya tadi kita input 32.000 per kilo. Total harganya 0 belum. Bisa kita lihat total harganya 2.880 di sini ya. Iya. Tuh, harganya munculnya di sini. Ya. Ketika kita print baru muncul di atas sini ya. Betul. Coba print. Keluar 2.880 rupiah. Kelihatan di sini. Print. Langsung di print ya. Langsung di print. Coba print lagi. Oke. Bisa di print lagi. Bisa. Wah, langsung bisa print lagi. Nah, mau print tanpa mencet dan mau misalnya settingannya mau print 2 kali bisa ya. Bisa. Caranya pergi ke menu copy. Nah, ke menu copy, kita mau ngopi label printnya mau berapa nih, mau berapa kali. Misalnya, mau 2 kali keluar label printnya bisa kita atur. Nah, di sini ke menu copy tadi kita tinggal setting ke angka 2. Lalu kita print. Oke. Kita lihat satu lagi dia bakal ngeprint lagi. Oh. 2 kali ya. Oh iya. Jadi dia bakal ngeprint sesuai. Pasti otomatis 2 kali. Otomatis sesuai yang kita mau. Jadi nggak perlu lagi nyeting pencet nggak perlu. Oh. Jadi misalkan banyak nih produk, misalnya mau ditempel di mana nih, kan nggak harus pencet nih. Di situ kita bisa setting. Oke, udah pinter nih, Pis, udah paham ya. Kita ganti sekarang pakai jagung. Pakai jagung boleh. Kita coba ya. Coba jagung. Masukin. Dia ngeluarin tanda tanya. Nanya lagi dia. Dia nanya lagi. Dia kasih tahu lagi. Belum cerdas, nanti kita ajarin dulu nih. Nah, caranya pergi ke tadi, pergi ke setting, pergi ke bagian produk, lalu kita add lagi nih karena belum ada nih si jagung. Kita pergi ke add, kita isi commodity code-nya. Tadi let's say 2002, kita isi 004 misalnya. Yang ini SKU-nya 005. Terus produk name-nya kita isi jagung. Masa expire-nya mau berapa hari? Seminggu lah ya, 7 hari. Oke.
Lalu kita isi nih per kilonya jagung berapa nih biasanya? Jagung agak murah. Jagung agak murah lah ya. Paling 16.000. 16.000. Oke. 16.000. Oke. So kita confirm. Udah muncul tampilan jagung. Tampilan jagung. Sesuai namanya nih. Iya. Tapi ini nggak sesuai dengan barang yang kita punya. Jagungnya bukan jagung kita tuh. Iya, jagung bukan jagung kita. Kasih tahu jagung kita dong. Kita kasih tahu caranya. Kita klik jagungnya, kita klik picture, kita klik add picture. Nah, sini udah tahu nih, kelihatan nih jagung kita sebenarnya kayak gini. Nah, kita tinggal take picture. Otomatis langsung ke update. Otomatis jagung kita. Jadi nggak jagung orang lain lah. Iya. Ini jagung kita. Ini kan penglaris nih. Betul. Mau dibeli nih. Harganya sudah masuk. Betul, 16.000 per kilo. Nah, terus bisa langsung dihitung nggak bebannya, bobotnya berapa dan harganya berapa? Bisa. Kita coba dulu di sini return. Kita angkat dulu nih. Oh, tetap diangkat dulu ya? Tetap diangkat dulu. Diangkat dulu. Kita lihat dulu karena kita harus cari dulu kode produknya. Nah, ini belum tahu kan? Iya. Di tagnya masih page tadi. Kita search jagung. Nah, langsung muncul. Oh, iya. Dari tadi harga per kilo 16.000 per kilo. Jadi untuk satu produk ini harganya yaitu 640 perak. Oh iya, langsung kelihatan. Nah, cara ngelihatnya di sini lah, kita langsung pencet aja. Saya mau bayar nih. Betul. Pencet. Oke, ini yang haruslah Bapak bayarin segini. Satu jagung saya nih. Oh, iya. Jagung ya. Iya, betul. Dan label ini juga bisa diatur nih sesuai dengan kemauan pemilik toko. Misalnya mau letakin harganya di sebelah kanan, bisa labelnya nanti ini dulu nih. Saya mau kasih dia apa? Oke. Jagung tadi sebentar, itu kan tadi jagung udah kita timbang. Coba pizza masukin. Oh, langsung nongol ya. Oke. Canggih. Apel nih, coba. Bentar nih, belum pinter dia nih. Iya, kita coba apakah dia ngeluarin pitch atau apa? Nah, iya. Karena bentuknya sama, ternyata enggak. Enggak tahu. Masih buta lah dia. Iya ya. Belum tahu nih sama sekali apa nih barangnya gitu kan. Nah, caranya balik lagi yang tadi. Kita balik ke setting, kita tambahin dulu produknya nih. Kita bikin pinter dulu dia. Kita add produk. Kita tinggal add, masukin kodenya tadi 006 007. Dan kode ini juga menyesuaikan lah dengan kebutuhan pemilik toko, SKU dan lain-lain. Nah, produk name tadi ada di Apple. Masa expire-nya itu ada 7 seminggu lah ya. Seminggu. Kan ruang AC kita agak awet. Betul. Harga per kilonya mungkin di 14.000. Apa agak mahal, Pak? Agak mahal ya. Agak mirip pitch. Oke. 34.000 deh. Oke, boleh. 14.000 apa busuk? Pelan-pelan ya. Oke, lihat pencet confirm. Langsung nih muncul beneran apel orang nih. Apel orang nih, bukan apel kita. Apel kita begini nih. Apel kita begini, nggak ada nih potongannya kayak gini nih. Nah, caranya kalau input produk kita tinggal tambahin picture. Nah, langsung update di sini. Oke, kita sesuaiin dulu. Ini apel kita, tinggal take picture. Otomatis langsung update apel kita. Apel langsung update sesuai bentuk saat ini dan langsung diklik oleh kamera yang di bawah. Langsung di-detect oleh kamera. Cek ya. Apel. Udah paham nih. Betul. Ada yang mau dibayar nih. Betul. Berapa nih harganya? Oke. Angkat dulu. Kita coba ya. Berapa nih harga satu nih misalnya gitu ya. Kita coba tag dulu. Masukin. Nah, belum tahu juga kan karena masih belum kita cari nih kodenya. Kita coba cari dulu. Apel. Langsung keluar data yang tadi kita masukin. Betul. Kita klik dulu. Nah, gimana sih cara ngetahuin harga satu apel ini gitu? Di sini udah kelihatan nih 2.380 yang harus dibayarkan. Saya mau bayar nih. Oke. Print. Oke, tinggal pencet apelnya. Langsung muncul label printnya di sini. Iya ya. Sekarang masukin jagung. Coba saya mau tahu. Oke. Langsung pinter ya. Betul. Dan untuk apel sendiri kan banyak ya macamnya ya. Ada apel Fuji, ada apel Malang misalnya ya. Dan itu pun nanti menyesuaikan juga. Jadi kita masukin apelnya, dia bakal munculin semua apel yang kita masukin nih.
Jadi kita tinggal pencet apel mana nih, yang apel Fuji misalnya. Kita tinggal pencet, dak, langsung keluar. Jadi kita nggak perlu pusing lah nyarinya lagi. Cuman dengan satu apel aja gitu. Jadi keluar muncul semua datanya. Misalnya ini udah lewat nih, Yap. sebulan ada kenaikan harga apel yang persis seperti ini. Yap. Berubah harganya seperti apa? Oke, mungkin kita masukin dulu nih barang yang naik harganya itu apa. Misalnya saya apel ini gitu. Kita masukin, kita lihat, kita pergi ke menu setting lagi, kita lihat produk kita nih, produk apa yang naik harganya. Misalnya apel ini, kita klik. Oke. Mau naik per kilonya berapa nih misalnya? Jadi 42.000. Jadi 42.000. Langsung aja kita ubah 42.000. Udah semuanya. Tinggal kita confirm. Udah langsung otomatis langsung update harganya. 42.000. Yap. Di sini langsung berubah ya? Betul. Coba diangkat lagi. Kita coba ya. Yoi. Oke. Iya bener. Langsung 42.000. Semudah itu. Dan segampang itulah. Ini kan baru ada 3 nih. Ya. Misalnya toko saya selain buah, ini ada sayuran. Betul. Yang ditimbang biasa kan kayak kol. Betul. Terus telur. Sawi segala macam. Iya. Itu berapa item yang bisa disimpan di sini? Ini unlimited. Hah? Unlimited, nggak terbatas, nggak ada batasannya. Jadi kalau misalnya timbangan sebelumnya mungkin timbangan biasa itu kan bisa sampai 50.000 PLU gitu misalnya. Ini kita nggak terbatas, kita bisa masukin semua barang. 10.000 jenis, 10.000 item masuk. Jadi semuanya aman lah, kita unlimited lah untuk kode PLU sendiri. Apapun bisa diinput. Jadi nggak ada batasan lah untuk. Terus AI. jual dagingnya macam-macam. Daging sapi macam-macam. Ya. Daging ayam aja macam-macam ya. Pahanya beda harganya, kulitnya beda. Betul. Bisa kita input. Bisa kita input semuanya. Dan tak terbatas. Jadi itulah kelebihan dari Presio AI, dia bisa menginput data tanpa ada batasan. Jadi apapun yang mau dimasukin sesuai apa yang mau dimasukin nih oleh pemilik tokonya itu bisa semua. Bagian print. Ini ketika kita unboxing ya, langsung ada kertasnya. Langsung ada kertasnya. Ini kita bisa lihat juga di kertasnya. Ini kertas thermal, kita bisa lihat. Nah di sini ada satu kertas yang kita masukin. Setelah labelnya satu keluar, dia akan otomatis menggulung label yang sudah terpakai tadi. Jadi kalau sudah habis kita tinggal tarik satu. Jadi itulah simpelnya. Betul-betul simple, praktis, dan sangat membantu. Betul sekali. Jadi lebih enak lah penggunaannya, nggak perlu ribet gitu. Mas Alfi tadi kan Mas Alfi sampaikan bahwa labelnya ini kan bisa dirubah posisinya. Ya, itu layoutnya. Ya, layoutnya kan. Iya. Jadi seperti apa kita merubahnya? Oke, tampilan awal dulu. Kita pergi ke menu setting. Kita bagian ke settingnya. Klik ke label. Kita klik. Oke. Ini ya, seperti ini ya. Betul. Nah di sini kita bisa geser-geser nih, sesuai keinginan mungkin pemilik toko pengennya toko buah nama tokonya tuh di sebelah kiri atas deh gitu. Nggak usah di tengah. Terus bisa expire-nya sebelah kanan deh gitu. Terus mungkin di barcode-nya digeser ke bawah. Terus totalnya di bawah dikit gitu. Misalnya beratnya sebelah kanan dan diskonnya pengen di sebelah kanan juga gitu. Itu bisa kita adjust semuanya sesuai keinginan dari pemilik toko mungkinnya gitu. Nah setelah udah semua nih udah keset sesuai keinginan, tinggal kita save dulu nih. Kita save. Nah kalau mau lihat hasilnya kita coba pencet test piece-nya dulu nih, lihat hasil benar nggak sesuai yang kita adjust tadi gitu. Coba benar nggak nih sesuai gitu. Ini tampilan pertama ya. Ya betul. Ini tampilan kedua. Toko buahnya langsung pindah sebelah kiri. Betul. Pintar banget ini loh. Lebih pintar dari yang pintar lah pokoknya, bisa kita setting. Dikasih harga sudah ya kan. Oke. Naik harga sudah, betul. Ini ada penurunan harga sebetulnya. Oke. Tapi kita bukan kasih harganya terus kita
labelin turun, kita mau pakai bahasa pasar biar menarik diskon. Diskon, promo. Dong, Ya, jadi betul. promo. Betul. Karena memang aslinya belanjanya lebih murah. Iya. Kita kasih diskon biasanya 15%. Oke, bisa. Harganya terakhir naik 42.000. Oke. Karena ini diskonnya 15%, kita masukin dulu nih input diskonnya di menu bagian TPC. Kita klik apelnya. Nah, kita pergi ke menu discount print. Dan karena tadi diskonnya itu 15%, dan kita masukin angkanya mungkin dari 100 berarti 85. Kurang dari 15. Kita masukin di sini desimalnya yaitu ada angka 8,5 berarti. Oke. Jadi sistemnya memang seperti itu Seperti ya. itu. Nah, mungkin kalau misalnya 10%, angkanya mungkin 90. Dan di sini kebetulan karena inputnya itu 1 sampai 10, kalau diskonnya misalnya 10%, kita inputnya itu di angka 9. Kalau 20 berarti di angka 8. Ya. Lanjut Mas Alfi. Kita coba print ya. Benar nggak keluar nih 15% harganya berapa gitu. Oke, 15%. Langsung tercatat di sini ya. Langsung. Canggih ya. Canggih. Jadi langsung bisa menghitung. Kalau mau nyoba diskon 30%, kita coba lagi. Kita pergi ke TPC, kita klik apelnya. Nah, karena diskonnya tadi pengennya 30%, angka yang kita masukin itu 7. Kita coba print ya. Apakah diskonnya 30%? Lihat. Oke, langsung muncul diskon 30%. Yang kita bayar 2058 perak. Iya. Betul. Langsung diskon. Semudah itu. Jadi nggak perlu khawatir lah kalau misalnya mau input barang ada diskon dengan jangka waktu yang pendek, atau mau sebulan itu juga nggak masalah. Jadi bisa diatur semuanya di timbangan Presio AI ini.